Shalom. Shalom. Kembali kita bertemu di dalam cinta kasih Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus yang Kristus yang sangat luar biasa. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kami datang padamu, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur bagimu, kami tinggikan namamu. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami tinggikan, kami menyembahmu Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu, kami tinggikan namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan dengan doa dan pujian kami Tuhan Yesus. Kami tundukkan kepala kami satu dalam doa. Kami datang kepadamu Bapa yang baik, Bapa yang sangat luar biasa, yang senantiasa menyertai kami dengan kasih-Mu dan anugerah-Mu yang baru. Engkau kuatkan kami, Engkau mampukan kami, bahkan Engkau memberkati kami, memberikan kesanggupan bagi kami untuk melakukan perkara-perkara yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah ungkapan doa kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami tetap menyembah Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mengangkat setiap pujian kami adalah doa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, oh, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kembali kami datang dengan pujian kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Ku menyembah,
kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Oh Yesusku, amin. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, bersama-sama kita katakan, segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, haleluya, Yesus. Segenap hatiku menyembah. Katakan, Kau besar, haleluya, Kau besar. Besar, Kau besar. Bersama-sama yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari bersama-sama angkatlah kedua tanganmu dan hatimu, katakan bersama-sama, ku yakin Kau hadir di sini. Oh Yesus, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Haleluya. Mari kembali katakan, ku yakin. Haleluya. Kami mengenal namanya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak berbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, terjadi di sini. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang baik, Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kami datang mengucap syukur kalau kami telah memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh berada di rumah Tuhan untuk beribadah dan meninggikan Engkau. Kerinduan kami Tuhan, kami bertemu dengan Tuhan secara pribadi.
setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, kami sekalian yang mendengarkan firman Tuhan, yang membagikan firman-Mu, supaya semua kami diberkati dan kami boleh berubah. Kami hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Bapa, kalau anak-anak-Mu juga pada saat ini memberikan persembahan melalui daring ataupun online, Tuhan berkati mereka dari setiap apa yang mereka berikan kepada Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini, supaya Tuhan sucikan dan kuduskan. Berkati anak-anak-Mu yang telah memberikan dengan sukacita, dengan rela hati, karena Tuhan telah memberkati dengan hati yang baik, hati yang murah hati. Oleh karena itu kami menyerahkan seluruh persembahan apa yang mereka berikan hari ini untuk Tuhan. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu melalui apa yang boleh kami kerjakan, baik melalui pujian, penyembahan kami, melalui persembahan kami, maupun juga melalui firman-Mu yang hari ini kami akan perhatikan dan renungkan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami rindu hanya Roh Kudus yang bekerja dan menerangi hati kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Surasi dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kembali pada hari ini kita mulai ibadah secara online, karena satu dan lain hal kita tetap harus memperhatikan kondisi lingkungan supaya kita menjaga kesehatan satu sama yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah masing-masing dan mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Kali ini saya rindu kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita rindu semua untuk memperhatikan firman Tuhan, yang saya percaya bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya akan angkat firman Tuhan ini dengan satu judul, 2 hal utama yang dilihat Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, 2 hal yang penting yang Tuhan perhatikan dalam hidup kita sebagai orang yang mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan dalam satu perikop tentang orang lumpuh yang disembuhkan ini, yaitu terambil dari bacaan Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya akan bacakan cepat saja dan Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti masing-masing melalui Alkitab Bapak Ibu Saudara di rumah, dan supaya konsentrasi penuh Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti bersama-sama dengan saya. Yang demikian bunyi firman Tuhan buat kita sekalian. Markus pasal 2 ayat yang pertama hingga 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Tuhan Yesus, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat yang keenam, tapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat yang ke-8, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakala lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dalam dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, maksudnya Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Tentu jika kita melakukannya dengan setia. Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang Tuhan perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya dan mengikut Tuhan. Yang pertama adalah di dalam ayat yang kelima, saya akan bagikan sekali lagi dan bacakan supaya Bapak Ibu Saudara juga mengikuti dengan baik. Ketika Yesus melihat iman mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat cerita ini ada 4 orang. 4 orang yang membawa seorang lumpuh. Dan saya tidak tahu, Alkitab tidak menceritakan apakah 4 orang itu bersaudara dengan orang lumpuh ini, tidak menjadi penting. Tetapi apa yang menjadi penting, ternyata orang ini mempunyai iman, saudara. 4 orang itu mempunyai iman dan itu yang diperhatikan Tuhan kepada mereka. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya orang ini adalah menggotong orang lumpuh yang tidak mungkin dia bawa ke depan Yesus kalau dia tidak berusaha membawa orang lumpuh ini ke atap dan menjebolnya dan menaruh di depan Tuhan Yesus persis supaya dia bisa disembuhkan. Dan ayat 5 Tuhan Yesus berkata demikian, ketika Yesus melihat iman 4 orang ini, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengatakan bahwa ketika Yesus melihat yang penting dalam kehidupan orang, maka ada sesuatu yang Tuhan kerjakan buat orang lumpuh ini. Apa? Dosanya sudah diampuni. Loh, bukankah orang ini menginginkan bahwa orang ini disembuhkan? Tetapi kenapa Tuhan ketika Yesus melihat iman orang 4 ini, justru dia berkata, "Hai anakku," orang lumpuh ini maksudnya, "dosamu sudah diampuni." Sebetulnya bukan itu yang kami perlukan. Mungkin pada waktu itu, tapi mungkin dalam hati orang-orang ini pasti mengatakan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya pikir ini penting buat kita sekalian. Bahwa dari ayat ini ada 2 hal yang Tuhan nyatakan buat saudara. Yang Tuhan perhatikan buat kita sekalian yang hidup zaman akhir ini, yang saat ini saudara dan saya beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, Allah melihat iman kita. Allah tidak melihat apa yang kita pakai. Allah tidak melihat tampilan luar kita. Allah tidak melihat perkataan kita. Allah tidak melihat kita berpendidikan apa. Allah tidak melihat kekayaan kemampuan kita secara ekonomi. Allah tidak melihat yang lain kecuali Tuhan kali ini melihat iman saudara dan saya. Seperti dia melihat orang lumpuh. Melihat orang yang 4 menggotong orang lumpuh ini. Dia melihat iman mereka. Karena itu menjadi penting. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara kita perhatikan, apa yang diperhatikan Tuhan itu juga harus menjadi perhatian saudara dan saya. Apa yang menjadi perhatian Tuhan itu harus menjadi perhatian saudara. Saudara tidak bisa mengabaikan begitu saja. Karena Tuhan adalah kehidupan saudara. Karena Tuhan adalah hakim yang akan menilai kita. Kalau Tuhan memperhatikan iman mereka, kalau Tuhan memperhatikan iman saudara hari ini, saudara harus concern terhadap iman kita. Bagaimana iman supaya Tuhan melihat dan berkenan kepadanya. Saudara-saudara, oleh karena itu ada 2 hal yang diperhatikan Tuhan dalam hidup saudara yang saat ini dengar firman Tuhan. Yaitu Tuhan melihat iman kita. Dan yang kedua, Tuhan melihat kebutuhan kita. Itu yang harus kita perhatikan dalam khotbah hari ini, Bapak Ibu Saudara, supaya kita benar-benar mempunyai hidup terfokus kepada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang Allah melihat iman seseorang, maka ada 2 hal. Iman yang seperti apa yang Tuhan inginkan. Melalui orang yang disembuhkan ini, 4 orang itu menggotong dengan susah payah. Membawa orang lumpuh ini supaya disembuhkan. Dan itu yang dinilai oleh Tuhan terhadap iman 4 orang ini. Saudara-saudara, yang pertama, iman yang dilihat oleh Tuhan adalah iman yang bekerja oleh kasih.
Iman yang bekerja oleh kasih dalam Galati pasal 5 ayat yang ke-6. Yang demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita sekalian. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Paulus mengkontraskan tentang sunat dan iman saudara yang benar. Saudara-saudara, orang Yahudi sunat itu menjadi penting karena itu menjadi syariat yang harus dilakukan karena itu perjanjian Tuhan kepada bangsa Yahudi. Tetapi ketika Paulus sudah mengenal Tuhan, cara berpikirnya berubah karena Roh Kudus yang menyingkapkan kebenaran ini. Jadi tentang sunat dan tidak bersunat itu tidak mempunyai satu arti. Karena itu hanya kegiatan lahiriah dan perjanjian itu berlaku hanya untuk orang-orang Israel sampai pada waktunya. Tetapi ketika Tuhan Yesus turun, maka dia telah menggenapi hukum Taurat itu. Sehingga yang penting bukan masalah sunat, bukan masalah ritual, bukan masalah kegiatan kita, tetapi hanya iman yang bekerja oleh kasih. Bagaimana iman yang bekerja oleh kasih? Banyak orang yang mengatakan kalau iman itu sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Wah, imannya besar ya, maka dia bisa menyembuhkan. Wah, imannya besar ya, maka mujizat terjadi. Wah, imannya besar ya, maka segala sesuatu yang supranatural dinyatakan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan kali ini mengajak kita untuk memperhatikan iman yang diperhatikan Allah. Yaitu iman yang bekerja oleh kasih. Saudara, mari kita bayangkan. Bagaimana 4 orang ini membawa orang lumpuh, saudara. Di tempat di mana Yesus dikerumuni orang banyak, mereka tidak bisa membawa orang lumpuh persis di depan Tuhan Yesus supaya disembuhkan. Tetapi orang ini benar-benar mempunyai iman yang bekerja oleh kasih. Karena kasihnya kepada orang lumpuh ini, orang 4 ini berupaya untuk mencari alternatif, untuk membawa orang ini supaya bisa bertemu dengan Yesus. Dan dibawanya dia ke atas, ke atap. Sampai dijebol langit-langit dan diturunkan dengan tilam. Sehingga persis di depan Tuhan Yesus orang lumpuh itu berada. Dan Tuhan berkata di dalam ayat yang 5 tadi. Ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi melihat iman orang ini yang bekerja oleh kasih. Mustahil orang ini tidak mempunyai belas kasihan kepada orang yang lumpuh ini. Itulah yang Tuhan hari ini peringatkan kepada saudara-saudara saya. Ketika saudara mempunyai iman, mari kita perhatikan. Iman saudara harus bekerja oleh kasih. Karena kasih itu yang menghidupi kita dan iman kita menjadi hidup. Kalau kita tidak mempunyai iman yang didasari oleh kasih, iman kita sia-sia. Sekalipun aku bisa berkata-kata bahasa malaikat, sekalipun kita bisa bernubuat, sekalipun bisa mempunyai karunia mukjizat, tetapi tanpa iman yang bekerja oleh kasih, hidupku tidak akan berarti. 1 Korintus pasal 13, nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Oleh karena itu orang 4 ini begitu sungguh-sungguh dia mempunyai belas kasihan kepada orang lumpuh. Mari saya mengajak kita bangun iman saudara dan saya. Mari kita kembangkan iman yang bekerja oleh kasih. Kalau saudara melihat orang yang menderita, ayo kita praktekkan iman kita yang bekerja oleh kasih. Kalau iman kita bekerja oleh kasih, tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang, untuk memberkati orang seperti apa yang Tuhan lakukan, karena hidup kita seperti Yesus yang maunya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa di surga. Jadi yang pertama, iman yang diperhatikan oleh Tuhan. Bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara, mari saudara bangun iman saudara yang didasari oleh kasih. Jadi iman bukan mendapat sesuatu tapi melakukan sesuatu untuk Tuhan melalui orang lain yang kita dijadikan berkat kepadanya. Itu iman. Jadi iman itu segala sesuatu dari hati kita yang berangkat dari kita mempunyai belas kasihan kepada orang. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil bukan hanya diberkati oleh Tuhan. Ya, itu Tuhan sudah memberkati. Tetapi ketika kita diberkati, maka saudara ada iman yang harus bertumbuh. Iman itu berdasarkan kasih Tuhan yang telah mengampuni saudara. Kasih Tuhan berkat yang sudah melimpah dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita sekalian. Tuhan memperhatikan iman saudara yang hari ini kita mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh.
Apakah iman saudara bekerja oleh kasih atau iman yang tanpa arti di hadapan Tuhan? Jadi iman yang dilihat oleh Tuhan adalah iman yang timbul karena saudara mempunyai belas kasihan, rasa iba kepada orang lain. Itu yang pertama. Jadi didasari dengan rasa iba dan kasih ada di dalam hidup kita. Maka yang kedua, yang diperhatikan Tuhan, iman yang seperti apa yang Tuhan perhatikan buat kita. Yaitu iman yang dinyatakan dalam perbuatan yang nyata, saudara. Saudara, bagaimana tidak orang lumpuh ini digotong oleh 4 orang. Artinya orang 4 ini berusaha melakukan imannya dengan ketaatan. Dengan melakukan apa yang dia rasakan sebagai rasa iba ditunjukkan. Dengan tindakan membawa orang lumpuh ini, artinya perbuatannya nyata. Bukan omdo, bukan omong doang. Tapi melakukannya. Sesuai dengan kalau aku berbelas kasihan, aku harus melakukan tindakan belas kasihan itu seperti apa? Aku gotong orang itu untuk bawa di hadapan Yesus supaya dia diselamatkan. Mari saya akan bacakan dalam Yakobus pasal 2 ayat 18. Bapak Ibu yang berbunyi demikian. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan berikutnya, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman dimulai dari hati yang mempunyai rasa hibah dan belas kasihan, itulah kasih. Tetapi tidak berhenti, hanya dipikirkan, direnungkan dalam hati, tapi dilakukan dengan perbuatan yang nyata. Jadi Tuhan melihat yang kedua, ketika Tuhan memperhatikan iman saudara, yaitu iman yang ditunjukkan dalam perbuatan. Dan perbuatan itu tujuannya untuk memberkati, menolong, dan menyelamatkan orang. Saudara, inilah yang dilihat oleh Tuhan. Jadi Tuhan memperhatikan hidup kita yang pertama adalah Tuhan memperhatikan iman saudara. Makanya saudara jangan main-main dengan iman. Mari kita bangun iman sesuai dengan firman Tuhan yang hari ini Bapak Ibu Saudara dengar. Ya, hari ini Tuhan nyatakan bahwa Allah memperhatikan iman saudara. Dan iman yang diperhatikan oleh Tuhan adalah yang pertama adalah iman yang bekerja oleh kasih. Yang kedua, iman yang dinyatakan dalam perbuatan yang nyata. Mari kita berlomba dalam iman. Kita beriman untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hanya Tuhan yang dipermuliakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang diperhatikan oleh Tuhan selain iman, saudara? Jadi catat baik-baik, Tuhan memperhatikan imanku. Imanku yang diperhatikan Tuhan adalah iman yang bekerja karena aku mempunyai belas kasihan. Imanku yang diperhatikan oleh Tuhan ketika imanku kunyatakan dalam tindakan yang nyata dan konkret. Jadi bukan omong kosong, bukan omong doang. Tetapi iman adalah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah selain memperhatikan iman kita yang hari ini kita baca dari perikop Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini, Allah melihat kebutuhan kita, saudara. Allah melihat kebutuhan dan memperhatikan kebutuhan kita. Saudara-saudara, saya akan kembali dalam ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Ketika Yesus melihat mereka, artinya melihat orang itu, melihat iman mereka maksud saya, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hei anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang-orang ini pasti berpikir sejenak bahwa apa yang diinginkan adalah kesembuhan. Tetapi Tuhan justru menjawab begini, hei anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara, apa yang dilihat Tuhan hari ini adalah kebutuhan kita. Adalah kebutuhan kita. Banyak orang kita menjadi orang Kristen. Tuhan tolong dong, aku ingin itu. Aku ingin ini. Aku ingin A, aku ingin B. Aku ingin menjadi, aku ingin. Tapi apakah keinginan itu menjadi kebutuhan kita, saudara? Apakah kita sadar bahwa kita mempunyai kebutuhan yang kadang-kadang kita sudah lupakan dan itu harus diselesaikan lebih dahulu? Apa itu? Pengampunan dosa. Banyak orang yang merasa nggak punya Tuhan atau orang Kristen kayaknya hidupnya santai, rileks karena merasa sudah ditebus seolah-olah kalau berbuat salah dia tidak merasa bersalah. Saudara, padahal Tuhan katakan hari ini kepada orang lumpuh ini, hei anakku, dosamu sudah
diampuni. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," tentu orang ini, saya pikir pertama kemungkinan sakitnya karena dosa. Kemungkinan walaupun tidak dijelaskan, orang ini sakitnya karena berdosa. Atau yang kedua, bahwa setiap orang itu berdosa karena dosa harus diampuni lebih dahulu daripada sakitnya yang harus disembuhkan terlebih dahulu. Itu yang harus kita perhatikan. Makanya Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita kembali refleksi kepada kita setiap pribadi. Bahwa saudara perlu pengampunan. Saudara perlu hidup dalam pengampunan. Saudara, jangan kita merasa bahwa ketika kita sudah menjadi Kristen sudah aman, sudah enak, dosa sudah diampuni, tapi kita tidak hidup dalam pengampunan, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan melihat kebutuhan yang kedua, yaitu tentang pengampunan dosa, itu justru menjadi lebih penting daripada kebutuhan kita disembuhkan, saudara. Saudara, saya akan cerita sedikit tentang 10 orang kusta yang telah disembuhkan oleh Tuhan. Dari 10 orang kusta ini Bapak Ibu Saudara, ternyata hanya 1 orang kusta yang kembali kepada Tuhan dengan berterima kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan kecewa dengan yang 9 yang Tuhan sudah sembuhkan tetapi tidak datang kepada Tuhan, tidak mau ikut Tuhan. Padahal Tuhan, di manakah yang 9 ini? Bukankah yang 1 ini adalah justru orang asing, artinya bukan orang Yahudi. Tetapi dia merasa dia benar-benar datang ke Tuhan setelah disembuhkan karena merasa dia ingin ikut Tuhan. Jadi kehidupannya dipulihkan bukan karena sekedar disembuhkan, tapi dia ingin membangun iman, ingin diampuni, dan ingin dipulihkan jiwa dan hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Tuhan memperhatikan kebutuhan kita. Saudara, sadarkah bahwa pengampunan menjadi kebutuhan saudara dan saya yang paling utama? Tanpa pengampunan saudara tidak bisa masuk surga. Tanpa pengampunan saudara tidak bisa mengampuni orang lain. Tanpa pengampunan kita tidak bisa berdamai sejahtera dengan siapapun. Hanya dengan pengampunan kita didamaikan dengan Allah. Hanya dengan pengampunan kita didamaikan dengan sesama. Karena itu sadarilah Bapak Ibu Saudara, kebutuhan saudara pertama, mari kita introspeksi bahwa saudara butuh pengampunan. Saudara perlu hidup dalam pengampunan. Karena itu saudara harus mengampuni juga orang lain, sebagaimana Tuhan telah mengampuni saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebutuhan yang pertama yang Tuhan ingin sadarkan kepada kita adalah bagaimana saudara harus mendapat pengampunan, dan pengampunan itu hanya diperoleh melalui Tuhan Yesus. Dan karena itu kita juga harus hidup dalam pengampunan. Mari saya akan bacakan dalam ayat yang 9. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah disampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Ayat 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi Tuhan Yesus datang untuk mengampuni dosa saudara. Lebih dari sekedar menyembuhkan sakit saudara. Lebih dari sekedar untuk memberikan makanan setiap hari. Lebih dari sekedar untuk memberikan karir yang baik. Lebih sekedar untuk memberikan berkat duniawi yang sementara ini. Tapi pengampunan itu yang Tuhan berikan dengan harga yang sangat mahal. Saudara, kalau Tuhan menyembuhkan orang, dia cukup berkata sembuh. Karena kuasanya luar biasa. Tapi ketika Tuhan mau mengampuni orang, dia tidak bisa mengatakan dosamu hanya sekedar diampuni. Dia harus mati di atas kayu salib. Dia harus menderita karena kesalahan dan dosa saudara. Jadi dosa saudara lah yang membuat Yesus menderita. Kesalahan kita yang membuat Yesus disalib. Itulah yang dia bayar untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Karena itu hari ini kita singkapkan oleh firman Tuhan bahwa anak manusia di dunia ini berkuasa mengampuni dosa. Saudara, kalau saudara di antara kita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan belum menerima pengampunan, bahwa jalan pengampunan melalui Yesus Kristus juru selamat kita, ayo datanglah kepada Yesus supaya saudara dan saya diampuni. Karena hanya dialah yang mati menebus dosa dan kesalahan saudara dan saya.
Karena itulah kebutuhan yang penting yang dilihat oleh Tuhan. Banyak orang terlalu tidak memperhatikan bahwa saudara perlu hidup dalam pengampunan. Saudara dan saya sudah diampuni bagi kita yang menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Tetapi saudara harus hidup dalam pengampunan. Kalau ada orang yang bersalah kepada saudara, saudara harus mengampuni. Sebagaimana Yesus telah mengampuni, demikian juga saudara dan saya harus mengampuni kepada mereka. Saudara, sebab Bapa mengatakan atau Tuhan mengatakan bahwa jika kita tidak mengampuni dosa orang lain, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni saudara. Saudara, oleh karena itu mari kembali kita renungkan firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan memperhatikan iman saudara, yaitu iman yang bekerja oleh kasih. Yang kedua, iman yang dinyatakan dalam perbuatan yang nyata. Yang kedua, Tuhan memperhatikan kebutuhan saudara yang paling dasar, yaitu saudara butuh pengampunan dan saudara perlu hidup dalam pengampunan. Itu yang pertama dari kebutuhan yang Tuhan perhatikan sebagai dasar hidup kita yang kita perlukan. Tuhan tidak selalu memperhatikan keinginan kita, tetapi Tuhan pasti memenuhi apa yang saudara dan saya butuhkan, yaitu pengampunan itu sendiri, supaya saudara bisa menjadi orang yang mengampuni. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu yang pertama dari poin 2, bahwa Allah mau berikan apa yang kita butuhkan. Artinya Tuhan memperhatikan kebutuhan saudara. Hiduplah dalam pengampunan seperti Yesus telah mengampuni saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi kebutuhan kita sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara? Ini yang sekunder. Yang pertama, yang primer adalah pengampunan supaya saudara bisa diselamatkan dan dipulihkan. Hidup saudara menjadi berdamai dengan Allah dan dengan sesama. Yang kedua, dalam kebutuhan yang Tuhan perhatikan hari ini adalah, mari saya bacakan sekali lagi. Di dalam ayat yang ke-11, berkatalah kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Saudara, ini Tuhan perhatikan juga. Kalau saudara saat ini sedang menderita, sakit, lemah fisik, karena sesuatu hal yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan juga mau menyembuhkan saudara. Tapi jangan lupa bahwa kebutuhan saudara yang mendasar adalah saudara diampuni dulu. Saudara harus datang kepada Tuhan minta ampun. Dan saudara juga mau hidup dalam pengampunan untuk orang lain. Baru setelah itu Tuhan mau supaya saudara disembuhkan dari sakit fisik saudara. Supaya saudara bisa beraktivitas, melakukan pekerjaan yang baik untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Jadi hal kebutuhan yang Tuhan nyatakan dan menjadi perhatian Tuhan buat kita adalah kebutuhan akan pengampunan dan kebutuhan akan kesembuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan yang hari ini Bapak Ibu Saudara dengar, kita semua sama-sama renungkan. Mari kita lihat diri kita sendiri. Apakah saudara benar-benar telah mempunyai iman yang dilihat oleh Tuhan, yaitu iman yang bekerja oleh kasih dan iman yang dinyatakan dalam perbuatan yang nyata. Yang kedua, apakah saudara sadar bahwa kebutuhan saudara yang paling utama adalah mengenai pengampunan. Yang kedua, mengenai kesembuhan, kesehatan tubuh jasmani. Yesus datang bukan hanya mengampuni tetapi juga menyembuhkan. Tapi apa artinya saudara disembuhkan tapi saudara tidak bisa menerima pengampunan? Karena saudara hanya menginginkan sesuatu yang sementara, tetapi yang kekal saudara tidak menginginkan. Mari saya ingin sampaikan sekali lagi, tegaskan firman Tuhan hari ini. Apa yang diperhatikan Tuhan buat kita sekalian bagi yang mendengarkan khotbah firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah Tuhan memperhatikan iman saudara. Iman yang seperti apa yang Tuhan perhatikan? Yaitu iman yang bekerja oleh kasih. Hanya karena kasih saudara punya iman yang bertumbuh dan iman yang dinyatakan dalam perbuatan yang nyata. Jangan hanya diam, tapi lakukanlah untuk orang lain yang membutuhkan pertolongan. Entah itu menolong orang sakit, membantu ekonomi ataupun yang lain. Kemudian kebutuhan yang Tuhan perhatikan adalah kebutuhan akan pengampunan. Saudara jangan main-main dengan pengampunan ini. Saudara sudah diampuni, tidak boleh hidup dalam dosa. Saudara diampuni harus menjadi orang yang mengampuni. Kemudian yang kedua, Tuhan tidak hanya mengampuni,
yang vital ini, tetapi juga Tuhan akan memberkati. Kalau saudara sakit, Tuhan bisa menyembuhkan dan mau menyembuhkan. Wah, Tuhan mengatakan kepada orang lumpuh ini, dia berkata, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Biarlah, mari kita sebagai orang percaya menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan memperhatikan iman saudara. Tuhan memperhatikan kebutuhan saudara. Itulah, mari kita datang kepada Tuhan, supaya Tuhan saja yang dipermuliakan dan kita boleh mengalami Tuhan melalui dua hal ini, dan kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Firman Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Shalom. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat pujian Allah mengerti, Allah mengerti. Rapnya saja. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Benar Tuhan, Kau mengerti apa yang kami perlukan. Kau melihat iman kami, karena iman kami harus kami pertanggungjawabkan, supaya iman kami sesuai apa yang Kau mau, yaitu iman yang bekerja oleh kasih, iman yang dinyatakan dalam pekerjaan yang konkret. Dan itulah yang Tuhan inginkan buat setiap kami. Yang kedua, Tuhan telah mengampuni kami, supaya kami hidup dalam pengampunan. Kami tidak lagi melihat kesalahan orang, kami bisa menerima dia sebagaimana Engkau telah menerima kami. Karena itu Tuhan nyatakan firman-Mu hari ini, supaya setiap kali kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa iman kami harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, yaitu iman yang bekerja oleh kasih, iman yang dinyatakan dalam perbuatan yang nyata. Bahwa pengampunan yang Tuhan berikan membuat kami hidup damai sejahtera. Sekalipun kami menghadapi masalah, tapi kami telah diselesaikan masalah kami yang paling utama. Dosa kami telah Kau ampuni. Ketika Engkau mati di atas kayu salib, itu karena dosa kesalahan kami, sehingga kami boleh pulih dan hidup bersama dengan Tuhan. Kami boleh pulih dan hidup bersama dengan sesama. Oleh karena itu Tuhan tanamkan firman-Mu hari ini, supaya kami sebagai jemaat-Mu rindu Tuhan memperhatikan iman, Tuhan memperhatikan kebutuhan kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup hanya karena dan untuk Tuhan saja. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang belum mendapat pengampunan Tuhan pulihkan dan jamah, supaya mereka terima Yesus sebagai juru selamat. Bahkan mereka hidup dalam pengampunan terus menerus, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak-Mu dan yang memuliakan Engkau di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan telah memberkati kami sekalian, seluruh jemaat GBI Sigma. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan beberapa atau memperhatikan dari beberapa pengumuman multimedia GBI Sigma.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat, tiba saatnya kita akan sudah ibadah kita. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, yang Bapak Ibu Saudara ada di rumah masing-masing, kita akan menerima berkat dan kita akan berdoa. Kasih karunia yang melimpah dari Bapa di surga, damai sejahtera di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persetujuan Rohnya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian hari ini yang telah Tuhan berkati dalam ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita katakan sama-sama. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Shalom, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.